Halo, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Dan kalaupun ada yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit, mari kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan menolong dan menyembuhkan. Renungan pagi hari ini terambil dari bacaan firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bapak Ibu Saudara, tema renungan pagi hari ini adalah push it to the limit, mendorong sampai batas. Saudara-saudara, kehadiran Allah yang menyelamatkan dapat dilihat dari sejarah kehidupan sebuah bangsa. Bagi bangsa Israel, hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sejarah kehidupan bangsa yang selalu disertai Tuhan dalam suka maupun duka. Sejarah bangsa yang selalu terhubung dengan Allah. Dan dengan demikian, jika bangsa ini mengalami suatu krisis, maka krisis itu juga menjadi bagian dari krisis Allah. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Gideon. Seorang pemuda Israel yang dipilih Tuhan sebagai hakim. Seorang pahlawan penyelamat Israel dari ancaman bangsa Midian yang selalu merebut hasil panen umat dan membuat umat Israel miskin dan kelaparan. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana respon dari Gideon menanggapi panggilan Allah. Saudara, sama seperti Musa, ada saja penolakan dari Gideon, yaitu, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, tetapi bagi Tuhan, alasan Gideon ini bukanlah suatu halangan bagi Tuhan untuk memindahkan panggilannya kepada orang lain yang lebih dewasa dan kepada suku bangsa yang lebih besar dan kuat dari suku Manasye. Tuhan mengajak Gideon untuk percaya, beriman pada penyertaan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan Gideon meminta tanda kepastian dari Tuhan bahwa memang Tuhan yang akan menyertainya dalam mengatasi konflik dengan bangsa Midian. Saudara, mungkin saja karena merasa muda dan berasal dari suku yang terkecil dari 12 suku Israel, yaitu suku Manasye, maka Gideon merasa itu bukan masalah dirinya. Ia menjadi seorang anak muda yang pasif. Ia tidak merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan memberi peneguhan akan janji penyertaan Tuhan pada Gideon, maka Gideon memiliki kepercayaan, beriman kepada Tuhan. Ia menjadi pemuda yang aktif membela dan menyelamatkan bangsanya. Mari saudara, kita belajar dua hal dari tokoh Gideon ini. Yang pertama adalah para pemuda. Bagi para pemuda, janganlah menjadi pasif dan menganggap masalah bangsa kita bukanlah masalah saya. Saudara, secara keselamatan bangsa Indonesia, banyak para pemuda yang berjuang, membela,
tanah air kita dari penjajah bangsa asing. Bukanlah Sumpah Pemuda dan para patriot bangsa kita, kebanyakan adalah para pemuda. Saudara-saudara, sejarah keselamatan adalah sejarah di mana Allah ikut campur dalam sejarah bangsa. Dan itu adalah sejarah saya juga, sejarah kita semua. Sejarah kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita belajar keimanan dan keilmuan. Jangan lupa, ada pepatah, belajarlah ilmu, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang kurang pengetahuan dan bertindak bodoh. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, mari kita merdekakan bangsa ini dari pemahaman radikalisme dan fanatisme ajaran yang sempit. Sebaliknya, Paulus berkata kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Paulus berbicara dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan yang kedua, saudara-saudara, wahai para pemuda-pemudi, ketika hatimu gelisah dan tidak tenang karena masalah negeri ini, bersyukurlah. Karena dari situlah dapat lahir motivasi yang kuat, panggilan yang teguh. Dan dalam lingkup Gereja Kristen Indonesia, para pemuda-pemudi sudah ikut ambil bagian sebagai pemercaya dalam penata layanan gereja. Oleh karena itu, saudara, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Keteguhan hati para pemuda bukan hanya merintis inovasi-inovasi yang baru, tetapi juga dapat menyembuhkan dan memulihkan ketegangan, kekacauan, dan krisis dalam bersama-sama secara lintas generasi. Kita membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yang melemahkan spiritualitas dan keterlibatan kita dalam kehidupan bangsa, masyarakat Indonesia yang kita cinta ini. Tuhan memberkati kita. Amin.